Kita doakan supaya ke depan kita semakin togang beragama. Kita persiapkan adik-adik, anak-anak kita untuk mengawal agama. Caranya adalah dengan mengkaji, menggali sumber-sumber keagamaan yang otoritatif yang memang dipakai oleh negara orang dan negarawan. Kita masih bercerita tentang apa sesungguhnya cakupan fikih itu. Dulu sudah kita sampaikan, tidak ada perbuatan mukallaf yang tidak dikaji oleh fikih. Pakai cincin, ada kajian. Motong kuku hari Jumat, ada kajian. Dari mana kita ngaturkan ada dikaji. Masuk kepala ada kajiannya, masuk kaki ada kajiannya. Seluruh a'dhul insan, anggota tubuh manusia, apalagi yang termasuk a'dhul wudu, anggota wudu, itu punya hukum tersendiri. Wa min ajli, jangan ajali, wa min ajli tilkal ghayati. Dengan demikian kita terima bebas, kalau terima cek kalau sudah wa min ajli tilkal ghayah. Dari hal yang demikian itu kesimpulannya atau ghayah itu pada akhirnya kanatil ahkamul amaliyati adalah kanatil ahkamu, itu isim dari kana, al amaliyati mudah-mudah bernilai maksudnya al fiqh, wa hiya allati tata'allaqu bima yasduru saudara yasduru anil mukallafi min aqwalin wa af'alin wa uqudin wa tasarrufatin saminatun nau'ain. Kesimpulannya fikih itu nyangkut dengan apa yang muncul, yasduru itu apa yang bersumber dari mukallaf. Tata'allaq itu berkaitan, berhubungan dengan apa yang muncul dari mukallaf, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan dan ikatan-ikatan. Ukut itu ikatan, perjanjian. Tasarrufat itu kewenangan mengendalikan harta. Jadi cerita fikih itu adalah ucapan, perbuatan, perjanjian dan kewenangan dalam mengendalikan harta termasuk jual beli. Untuk itu fikih mengambil dua bentuk, garis besarnya ada dua. Satu, al-awwalu ahkamul ibadat. Bagian pertama adalah hukum-hukum ibadah. Kalau ibadah itu menurut hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kaidahnya al-aslu fil ibadah mahdzurun. Asal hukum ibadah adalah dilarang. Kita tidak boleh bisa membuat hukum dewek-dewekan. Illa man dalat dalil, kecuali ada dalil yang memerintahkannya, yang mewajibkannya, yang memperlukannya. Sementara hukum muamalah asalnya mubah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma dalal dalilu ala tahrimih. Asal muamalah artinya hubungan sesama kita itu mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sudah ada dalil yang kalau boleh dimakan, yang kalau boleh dimakan, liman alaikum dam wal maitatu wal amal khinzir, maka ketika itu mubadalah muamalahnya dilarang. Itulah kontradik antara ibadah dan muamalah. Wa domanas ukudin wa tasarrufatin wa uqubat, hukuman-hukuman perbuatan manusia itu dia punya tingkat hukuman dalam bentuk jinayah. Wa jinayatin, ada kisos, ada hudud, ada ta'zir. Kisos itu nyawa dibalas nyawa,
Hudud itu menyangkut dengan zina, menyangkut dengan khamar, menyangkut dengan qazaf. Itu maisir, masuk judi, itu adalah hudud. Maksudnya hudud itu ketetapannya tidak dijtihadkan lagi oleh ulama, sudah final. Wazani wazaniyah majlidu kullu wahidin minhuma mi'atu jildah. Pokoknya pezina laki perempuan dia tetap dengan 100 cambukan. Wal muhsanat, orang-orang yang menuduh istrinya selingkuh berzina, itu kalau dia tidak walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jildah, maka mereka harus dijilid sebanyak 80 kali. Nah, kata 80 kali, kata 100 itu menunjukkan hukum ini adalah konstan. Kata orang ini menunjukkan hukum ini adalah qat'i, dia tidak berubah dan ayat itu tidak akan dinasahkan selama-lamanya seperti itu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayat ini nas, itu bukan zahir. Arti nas itu ayat yang tidak akan dimasuki oleh nasah dan dia tidak punya makna lain kecuali makna yang menempel pada kalimat itu. Kemudian ada ta'zir. Ta'zir ini adalah tindakan penguasa dalam menerapkan hukum yang tidak ada nasnya. Yang tidak ada nas, misalnya qisas, itu tidak perlu ta'zir. Kalau kutiba alaikum qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, itu sudah nas Quran. Kalau membunuh kemudian. Tapi pemerintah boleh mentakzir. Umar bin Khattab itu menjatuhkan takzir kepada Sa'ad bin Abi Waqqas karena rumahnya terlalu elok. Akhirnya pakai miskin dan bisa ngemis. Akhirnya anak yatim tak berani bayar rumahnya. Maka oleh Umar bin Khattab, rumah yang seperti itu dijatuhi hukuman. Kemudian bagi mato-mato spionase itu boleh dibuang ke luar negeri. Tidak boleh lompat apa itu. Dicampakkan dari dalam negeri berpuluh-puluh tahun kalau nyo bakal merusak sistem pemerintahan dan agama. Nah, ini namanya takzir, artinya penguasa bisa membuat aturan sesuai dengan tuntutan syariat. Jadi ada jinayah itu bagi 3, ada qisas, ada hudud, ada takzir. Wa damanat, dan pertanggungan. Pertanggungan itu dalam Islam ada wadi'ah, titipan. Orang yang pegang titipan itu megang amanah orang. Ada wakalah, sistem perwakilan. Kalau sudah melaksanakan tugas, lapor kepada yang berwakil. Ada luqaqah, ada muhabarah, ada muzara'ah, ada ju'alah, ada hiwalah. 28 macam itu namanya adalah uqudun muayyanah. Yang maksud uqud muayyanah itu transaksi yang telah ditulis oleh ulama klasik dulu. Ada tak transaksi baru yang belum ada dalam kitab klasik? Ada? Apa contohnya? Asuransi? Itu tak ada. Itu baru pada abad ke-5 boleh baru. Apalagi transaksi baru yang modern ini, belanja di TikTok, elektro, itu ukuran jadi dah transaksi baru. Kenapa baru? Pertama, tidak ditulis ulama klasik dan dia tidak punya dalil khusus. Seperti dalil yang lain, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, dalil. Dan dalil muamalah ini sangat sedikit. Dalil yang paling lengkap dalam Quran itu hukum ada 2, satu mengenai waris, yang kedua mengenai zakat. Selebihnya menggunakan dalil yang sifat dalil sekunder, dia menggunakan qiyas. Nah, itu sebabnya mengetahui hukum tanpa mengetahui nas, Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas agak susah. Ya, kita susah memahami hukum itu kalau tidak mengerti qiyas. Sebab ganja itu zaman Rasulullah tidak ada. Apalagi marijuana, apalagi zat-zat adiktif yang lain yang kini berkembang itu zaman Rasulullah.
Jadi kembali hukumnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wa nahwi dzalika mimma yaqsudu, dari apa yang dimaksudkan untuk menata hubungan manusia dengan Tuhannya. Wa nahwi dzalika mimma yaqsudu bihi tanzima yaqsudu itu fi'il mudhari' bahar kujarin majrurun bi ba itu tanzima maf'ulun bih. Kalau kita sambung yang kalimatnya cek modal itu mungkin jadi ingatan. Kalau dia fi'il, dia menghajat kepada fa'il, fa'ilnya dia mustatir, maka maf'ulnya yaqsul bihi tanzima alaqatil insan bi rabbih, yakni menata. Yang tujuan untuk menata, tanzim itu maknanya mengatur, menata hubungan manusia dengan Tuhannya. Wa qad warada fil Qur'an 'anil ibadah bi anwa'iha nahwa 140 ayat ya. Arba'in wa mi'ah ayat. Sesungguhnya Quran telah hadir atau telah urut, telah ada tentang ibadah dengan segala jenis ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang ainiyah maupun yang kifaiyah. Itu dalam Quran hanya 140 ayat. Kelak kita gabung bagian ko, maka ayat Quran yang menyangkut dengan hukum itu adalah sekitar 500 ayat. Dengan demikian kesimpulan, Quran itu didominasi oleh ayat proses, ayat-ayat kisah. Dari mulai kita buka Quran itu sudah cerita wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka seluruh nabi itu dikisahkan dalam Quran, sebagian besar itu nabi-nabi yang wajib dipahami oleh orang awam. Tapi jangan dipahami bahwa nabi itu 25 dah. Wa minhum man qasasna, sebagian dari nabi itu kami kisahkan. Wa minhum man lam naqsus alaik, sebagiannya tidak kami kisahkan. Jadi yang kita katakan dari Adam sampai Muhammad sudah selesai. Itu ada Daniel namanya, ada Hidir. Sebagian ada mengatakan Luqmanul Hakim, sebagian mengatakan Dzulqarnain. Nah, yang itu adalah bagian dari keyakinan kita. Baik, kalau begitu ayat hukum yang menyangkut dengan ibadah 140 ayat. Dari mana hitungnya itu? Ya, persoalan taharah, persoalan ibadah. Ibadah itu bagi lagi, ada yang maqdha, ada yang ghairu maqdha. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah badaliyah. Tapi sambil jalan bisa bertanya, sudah 20 sudah enggak lupa bro kan? Ibadah badaniyah itu artinya dia bisa wakil, ibadah badaliyah itu bisa didojon oleh orang lain. Haji bagi orang tua yang sudah huzur dan dia punya harta, maka dia bisa dibadalkan oleh keluarganya atau orang lain yang dipercayai. Maya zakat bisa diganti oleh orang, maksudnya diwakilkan ke orang. Tapi kalau semayang wakil ke orang, itu lemah mengwe itu ya. Awak yang punya utang, orang tukang bayar utang awak. Tampal tempel, kan nunggu motor bico dikit, api dia masuk. Kadang urusan kau dulu di situ. Hanya golaan yang masuk, mau tahu ngajinya mesti. Sawa'un kanu maf'afrodan am jama'atan, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks sosial. Afrod itu individu, jamaah itu sosial, masyarakat. Wa hazil ahkamu, hazihi itu mubtada lagi, muahkamu itu dia adalah badal ya, badal daripada hazi. Tatafarru'u, bercabang. Ila mayali, kepada hal berikut. Awalan, itu bukan awalan itu ya, alif ya, alif. Al-kamul lati tusamma hadisan bil ahwal as-syakhsiyah, hukum-hukum yang dikenal pada saat ini. Hadisan itu saat ini, dewasa ini, atau masa kekinian itu hadis. Jadi akad itu ada yang akad qadimah, artinya masa lalu, akad klasik, kemudian akad hadisah, akad masa kini.
akad temporer seperti yang kita tengok ini. Ahwal asasiyah itu perilaku, hal ehwal yang menyangkut dengan individu. Ini yang maksud di sini adalah hukum perkawinan. Wahya ahkamul usrah, yaitu hukum-hukum keluarga min bada'i takwiniha ila nihayatiha, mulai dari pembentukan keluarga sampai pada penyudahannya atau penghujungnya. Dari mana memulai keluarga itu? Sebenarnya dari hitbah, dari lamar. Sudah lamar itu ada namanya zauj, nikah. Sudah nikah itu ini tidak ada disusunnya ya, tapi isinya adalah mulai pernikahan, soal tolak, soal nasab, soal nafkah, soal waris. Yaksubiha tanzi ma'alaqatiz zawjaini wal aqariba ba'du bi ba'din, yang ditujukan untuk menata hubungan suami istri dan kaum kerabat antara satu dengan yang lain. Itu bagian pertama. Jadi kesimpulannya di situ adalah ahwal as-syakhsiyah ini dibuat khusus. Dulu sebelum kerajaan Turki Utsmani, ahwal as-syakhsiyah itu bergabung dalam muamalah. Jadi muamalah yang 28 akad itu, maka pernikahan itu dianggap sebagai muamalah. Kalau kini tidak, dia dianggap sebagai bab khusus. Jadi muamalah itu sudah ngambil itu buku-buku penelitian lengkap ya dalam Islam itu az-zawad bil ahkam, ahkamul zawad bil Islam, hingga sudah jadi sebuah buku. Yang paling getol nulis ini adalah Muhammad Abu Az-Zahrah. Judul bukunya Al-Ahwal Asasiyah, ditulis juga oleh mazhab Maliki, Tabrasitul Hukam fi Ahwal Asasiyah. Pokoknya mana ahwal asasiyah itu hubungan-hubungan kekeluargaan. Ya dari yang tadi. Apabila kita runut dari bawah, ahwal asasiyah itu kajiannya khitbah, lamar itu ada dalam sana. Jumhur ulama mengatakan orang yang sudah dilamar oleh orang tidak boleh dilamar lagi oleh yang lain hatta yasta'zinalah, ya kecuali yang sudah mengizinkan. La yahtub ahadukum hitbatahi hatta yasta'zinalah. Kalau orang sudah melamar dulu berarti tidak boleh lagi awak melamarnya. Kata Imam Hanafi, larangan itu sebatas makruh, bukan sebatas haram. Nah maksudnya yang model-model itu tuh kita nanti dalam teks kita baca ya, tapi jangan risiko kalau macamnya kamu baca di rumah, kalau kita bandingkan kenapa imam ko model ko, kenapa imam ko model ko, kenapa imam ko model ko. Tujuan nomor sebenarnya ngajak kamu ngaji itu, bukan sekedar baca buku gampang. Kemudian di dalam Islam perbedaan tentang kafah. Orang itu boleh menikah harus sepupu, kata siapa? Kata Imam Malik. Maka ke dalam rukun nikah Imam Syafi'i itu ada 5, tapi di Malik itu ada 6. Jadi kafah itu soal agama, soal kecantikan, soal kekayaan, soal nasab. Jadi orang yang nasabnya ada apa, kata Imam Malik, itu nyo sama nyola ada boleh. Misalnya nyonya Said, misalnya Habibnya Syarifah, ada boleh yang lain itu kafah. Kemudian soal kekayaan, di Syafi'i tidak laku tuh. Di Syafi'i laki-laki, perempuan, wali, saksi, hijab boleh. Nah itu sebabnya dalam Syafi'i itu wali boleh berwakil, boleh, wali itu boleh berwakil. Laki-laki yang bersangkutan tidak harus hadir. Misalnya ada anak poinnya yang nak tunaknya ada hadir, boleh, dia boleh berwakil. Makanya dalam akad itu akad ahwal sosial, tapi nanti ketika wakalah akadnya pindah kepada akad muamalah atau jadinya. Kemudian di masa sebelum Islam mahar itu sudah ada. Jangan kita katakan tidak punya mahar. Maka dalam banyak tulisan termasuk Abu nulis
reformasi Al-Quran terhadap adat istiadat Arab dan implikasinya terhadap pembentukan hukum Islam. Salah satu temuannya adalah uang Arab itu menikah pakai mahar. Buktinya Rasulullah itu maharnya 60 unta tuh. Ya. Cuman masalahnya di masa jahiliyah mahar itu milik ayah. Yang matoknya ayah. Hakikat pernikahan transaksi baju kasar awak. Faktanya setelah anak melaki dia tidak boleh balik lagi ke orang tuanya. Meninggal pun suaminya dia tidak boleh. Di Medan masih ada sebuah suku, 2-3 suku ya yang menganut azas itu. Dia patrilineal murni. Jadi kalau lakinya mati dia tidak boleh keluar lagi dari lingkungan keluarganya itu. Nah, kan boleh itu. Kalau nyecinan lo nak berlaki kan payah deh. Tapi kalau adat seperti itu, datanglah Islam. Fa'inti benalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Mahar itu digeser dari kewenangan ayah menjadi kewenangan perempuan yang bersangkutan. Maka wagiko dalam Islam yang nonton mahar itu siapa? Yang bersangkutan. Apa bentuknya? Berapa jumlahnya? Bilo mayanya. Mahar itu boleh tak ngutang? Boleh? Mahar. Iya mahar, mas kawin itu boleh tak ngutang? Boleh. Kontan. Kontan? Boleh. Mahar itu ada namanya ajil, ada namanya ajil. Ain itu bayar dulu, nah, yang ajil itu ambil dulu. Nah, tahu lah bedanya? Engkau bayar dulu, baru diambil. Yang ajil itu bayar dulu, apa namanya itu ambil dulu baru bayar. Boleh? Boleh. Asal yang redo itu perempuan yang bersangkutan. Lalu bimbingan Islam terhadap mahar itu apa? Kata Islam yang tidak boleh itu tahlilul haram wa tahrimul halal. Itu boleh. Jangan lo minta 2 ekor jukui misalnya, tapi kalau 2 hektar kebun sawit boleh lah. Kalau mungkin sudah lama ngojot 2 bagi batang kelapa, ya kan? Boleh. Misalnya 2 hektar kurma boleh. Cuman 2 ekor anjing, 2 ekor itu yang lain. Pokoknya wilayah yang menghalalkan barang haram tetap tidak boleh. Itu mahar. Emas boleh kalau perempuan boleh pakai emas. Cuma kata Rasulullah, pernikahan yang paling dekat berkahnya itu adalah yang murah maharnya. Nah di adat awak tu ada kono. Adat awak tu kalau enggak kawinnya supir ya, tengok ada kamar 6 kali 7 kosong melombong, sumpah tidak, teoret tidak, segala ada. Calon menantu honor di Pemda tahun pada mau 3 bulan pada mau trek dari mau gaji ya. Itu longkak calon menantu malah kau mau di lagi siap kau tadi ya. Maka syariat itu galak hancur di bawah tekanan adat. Itu kita tidak bisa. Ya. Syariat kalau ditekan oleh adat, syariat itu mundur. Akhirnya laknat datang gitu. Ujungnya apa? Ya, anak melaki tidak tapi cucu lahir. Ini proyek kan? Ayo membayarkan kan? Nah, itu sudah bela dulu, baru nyamuk kita orang-orang. Mahal. Wahya kamu muslim min balik takwiniha. Dari mulai pembentukan keluarga itu dari kalau kita urut ya, hibah, akad, mahar, nafkah dulu. Walau mauludi lahu rizqun wa kiswatun bil ma'ruf. Nama maharnya itu gini, walau mauludi lahu, dan atas orang-orang yang baginya punya anak, dibagikan namanya dia beranak, istri beranak, mauludi lahu namanya. Bapak maksud itu. Maulud itu bapak, maulud lahu itu bapak. Bapak itu kodenya apa? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Makan dan pakaian itu kewajiban primer, diatur. Sebetulnya berapa jumlah nafkah itu? Tidak ada ulama yang memberikan patokan karena itu tergantung dengan kondisi suami. Wa 'alal musi qadaruh wa 'alal muqtir qadaruh.
Bagi suami yang punya kemampuan beda dengan suami yang tidak punya kemampuan. Sebab kalau suami mampu dia tidak, itu namanya matrul ghani yuzulmun. Suami yang pelit tidak mau menginfakkan, membayar kewajiban kepada istrinya, dia adalah zalim. Itu sebabnya Hindun ketika menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku adalah laki-laki yang pelit, tidak beri nafkah kepadaku. Kata Rasulullah, ambil di belakangnya sesuai dengan kebutuhan kamu keluarga. Nah, di dalam kasus itu gebi awak boleh ngambil sen dalam kantong awak apabila untuk mencukupi uzi ma yakfiki. Hadisnya seperti itu, ya. Nah, cuman bukan berlebih-lebih. Tinggal laki kau tak tahu lagi nak berjalan, nak kau keluarga tak tahu lagi minyak motor kau tak ada, segala selesai di biar ni 5,000 hilang, 1,000 hilang yo, ya. Tengok kalau kepijak ayam di kampung lah, abejol kalau awak tanam. Aduh, mesti noyong dalam tu ada, ya. Tengok hang selesai kantong awak diperiksa. Lebih dari polisi pemong pelajar. Kerana ada agama tadi ya, oleh kerana itu Islam tidak menetapkan standar, walau maulu lahu rizqun aw kiswatun, itu tidak menetapkan standar, maka diserahkan kepada uruf masyarakat. Kalau uruf masyarakat memang itu makan 3 kali, intonasinya rombongan T9 tu, tahu T9 tu kan? Tahu, tempe, toge, terasi, toco, timun, aja orang T9 tu. Ya itu, jangan yang minta lagi yang cari, tak bisa. Karena prinsip makan minum itu uruf masyarakat yang menentukannya. Termasuk pakaian emas perak yang tidak wajib dizakatkan itu ditentukan oleh uruf masyarakat, bukan oleh kehendak individu. Mau tengok kalau hari Jumat lah, kebetulan mau kadang-kadang nyilau kan, puasa Jumat mau tengok ada yang terselebek macam toko Haji Waludin berjalan kan. Nah yang itu tuh zakat beda. Itu persoalan toke-toke dompeng, uang kaya, mobil-mobil elok itu dia tak tahu. Itu ada rikas, ada nama ma'adin. Rikas itu adalah barang yang sudah tertumpuk. Sekali dicangkuk dapat seorang longan. Itu rikas, zakatnya beda dengan ma'adin. Ma'adin itu yang masih berserak-serak. Ya, kalau mau ceramah dia mudik kan. Ayo Ustaz, asal mudik ceramah tu lah, mau nyuruh kamu masuk surga. Bukan kerana mau solat ni muayyi kamu tu, tidak. Maksudnya ini ada persen, awak dapat banjir kan. Nah, tu ceramah mu asal lewat dari itu yang putih mudik lah, itu isi ceramah. Tak ada babai zakat tu tadi. Ya kan? Nah, ujung-ujungnya apa khabar? Nah, cim niaga masuk. Doa sampai boleh kan. Kreditor, debitor, pokoknya tukang hutang lah dari bank-banknya begitu. Nah, mulai mobil elok tu berkurang. Kemudian yang kedua adalah al-ahkam al-madaniyah, hukum-hukum kebenaran. Mudun madani itu hukum kebenaran. Wahya allati tata'allaqu bi muamalatil afrad, yakni yang menyangkut dengan muamalah individu wa mubadalatihim, dan sistem ya ekonomi mereka. Mubadalah itu sebenarnya ekonomi barter. Mubadalah itu daripada uang pergi kau kawa, awak ngambil balik. Apa memang dulu macam itu? Iya. Di zaman kuno dulu, setelah masa megalitikum, neolitikum, paleolitikum, itu kaji-kaji lama ya, zaman-zaman batu, zaman kapak dulu. Ketika itu orang lah kenal sen. Boleh tak kira-kira sikut pedagang asam, sikut pedagang patin? Jam seboleh asam kalau laku, patin kalau mulai agak disu dikit, boleh tak nyuruh badalah? Barter gitu gini. Mubadalah itu maknanya barter tu. Kalau mubadalah itu dari bandar, tukar, saling tukar. Itu mubadalah syaratnya adalah syarat apa ya? Musyarakah. Jadi mubadalah itu artinya transaksi itu mubadalah saudara, atau muawadhah. Awak dah punya barang, ganti punya sen. Barang awak tukar, itu mubadalah atau muawadhah.
Muawadah artinya barang dinilai dengan sen, mubadalah sen bertukar dengan barang, sama pengertian. Wa mubadalatihim, dan sistem transaksi mereka min bai'in dari jual beli, wa ijaratin sewa menyewa, wa ru'nin gadai, wa kafalatin kafalah, sistem pemeliharaan. Di Saudi itu masih ada kafalah. Jadi kita kalau nak diam di Saudi, kita ngambil kafil, orang yang bertanggung jawab jiwa kita kepada negara. Itu sebabnya orang awak kini itu dah tolak lagi diam Saudi itu. 6.000 rial setahun. 6.000 kali ompek ibu itu 24 juta seorang kepala di Saudi. Yang aturan pajak tidak, tapi kan namanya iqamah. Nah, itu hebat munafiknya Saudi itu. Pajak tidak, karena tidak boleh mengambil pajak dari orang Muslim. La jizyata 'alal Muslim. Kecuali orang kafir mu'adah, kafir zimmi, kafir mustakmal. Uang-uang yang dilindungi oleh Islam, agamanya dari Islam, itu boleh. Itu jizyah, ada dalilnya. Tapi kalau memang uang Islam, tidak boleh dipungut pajak. Nah, itu sebabnya uang yang bonci dengan negara kita itu, sistem republik dengan sistem keuangan kita ini menganggap inilah pemerintahan korup. Karena uang Islam itu mana mayar zakat, mana mayar pajak. Dalilnya la jizyata 'alal muslim, tidak boleh ada pajak terhadap orang. Itu di negara Islam. Negara kita. Ya. Dibayar pun pajak, membangun lagi hilang, apalagi pajak ada bawah. Wa ijawaruhnin wa kafalatin wa syirkah. Syirkah itu dagang kongsi. Ya. Dagang kongsi itu bisa bentuknya murabahah, bisa bentuknya mudharabah. Syirkah itu dibagi dengan satu syirkah inan, yang kedua syirkah wujub, yang ketiga syirkah muawadah, syirkah ya muawadah. Maka syirkah itu dagang kongsi. Modal basamu bisa, siku punya modal, siku punya usaha bisa. Nah itu jadinya mudharabah. Karena dalam hidup itu ada orang punya modal tapi tidak tahu berdagang, namanya sahibul mal. Ada yang pada berdagang, tidak ada bermodal, namanya mudharib, amil. Maka dalam Islam itu dibolehkan mengadakan syirkah. Dari mana tahunya itu? Ya Rasulullah lah. Rasulullah itu dengan Khadijah itu syirkah. Sahibul malnya Khadijah. Rasulullah dan Maisarah itu adalah amil, untungnya adalah nisbah. Maka kalau BSI itu ngaton itu syariah ala ngobrol dalam mudharabah untung tidak boleh dipatok. Iko nyimpan sen segila buana. Apa bedanya dengan BRI? Apa bedanya dengan bank-bank konvensional lain? Makanya BSI itu ini tuh numpang ngaruh dengan umat Islam. Bila Cina nak nyambung di BSI. Dimanfaatkannya lah guru agama udah selesai win kan. So apa sistem BSI itu yang konvensional sama. Dalam mudharabah tidak boleh ada borok. Coba minjam sen BSI kalau tidak borok. Rumah yang tunggu itu boleh kita boros. Ya? Artinya apa beda? Buktinya setelah diharamkan bank konvensional, apa bank BSI, bank muamalah itu bertambah jumlahnya, omsetnya bertambah, kantornya bertambah? Tidak, kan udah ada beda, mereknya berbeda, sama kan BNI, sama dengan Danamon. Nah oleh karena itu adalah surface-nya, tampilan mukanya syar'i, dalamnya bank konvensional. Kamu bisa nyebut 5 hal tentang kesalahan itu dan sudah dipresentasikan di depan OJK Provinsi Jambi. Tapi alhamdulillah sejak mau nyebut itu tuh udah lagi undang sampai gini. Ya, karena memang kita pakai buku. Karena mau diminta oleh rektor waktu itu mempresentasikan sebuah pertanyaan, mengapa pengharaman bank konvensional tidak berpengaruh terhadap penguatan BSI. Judulnya udah itu. Kemudian muamalah soal kebenaran, ya kebenaran itu banyak ya. Tadi lagi disebutkan ada tukar muka, ada pinjam meminjam,
yang 28 macam akad itu sudah ditulis para ahli, namanya uqudun muayyanah, transaksi tertentu oleh Abu Zahra dengan Az-Zarqa, ditulis dalam sebuah buku ini nih, jumlahnya lengkap sebanyak 28. Wa wafa, dan pemenuhan janji bil iltizam, dengan kewajiban, ya. Wa bil iltizam itu artinya dengan keharusan, dengan kewajiban. Banyak transaksi ini yang memang bersifat kewajiban. Wa yaksul biha, dan yang dimaksud dengan dia adalah tanzim awaqatin, menata hubungan al-afrad al-maliyah, harta individu, hibzu haqqal al-abya. Wa yaksul biha tanzim awaqatil afradil maliyah, hibzu haqqil mustahaq, hibzu maf'ul ya, haqqil mustahaq maf'ul apa, mudah-mudahan menilai memelihara hak orang yang berhak. Jadi akad itu gunanya memelihara hak. Wa qad urada fil majmu'atil madaniyati fil Qur'an, dan sungguh telah urut itu telah hadir, telah eksis, telah ada rumusannya di dalam kesimpulan kebendaan. Madaniyah itu kebendaan atau benda fil Quran, dalam Quran sekitar 60 ayat. 70 ayat. Sab'ina ayat tadi 140, itu ditambah dengan 70, baru 210. Karena Quran itu yang paling banyak itu adalah ayat qasas. Sesudah itu kelak baru ayat hukum, sudah itu ayat mutasabih. Mutasabih itu begini, ada yang mutasabih bil labzi, ada mutasabih bil maknawi. Yang bil labzi itu adalah muqatta'ah, ayat-ayat yang ada di awal surah, baik yang harfun, harfani, ahrufin, arba ahruf, dan terakhir khamsah ahruf. Jadi ayat alif lam mim, ayat nun, ayat semacam itu muqatta'ah, itu oleh ulama sunni tidak dicari terjemahnya, ya, kecuali orang sindik itu diterjemahkannya. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu amanah, ya, kita beriman dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena Quran menyebutkan dalam surah Al-Imran itu wal rasyuna fil ilmi yaquluna hadza min indillah. Uang ahli ilmu pengetahuan itu dia hanya berkata ini ayat ini dari sisi Allah. Ada 5 model itu. Bagian kedua, al-kam al-jinayah allati tata'allaqu bima yasru minal mukallafi min jaraim. Ya, karena tidak beridofat dan tidak alif lam dibaca dengan min jaraimah. Tapi kalau yang beridofat, ya kan, dia digugurkan ismul layang soribnya dan dijarkan dengan kasrah. Tapi kalau dia tidak beridofat, dia dijarkan dengan fathah. Min harfu jarrin jaroima majrurun bimin wa alamatu jarri al-fathah li'annahu ismul ladzi la yansurib. Tidak boleh jaro iman, tidak boleh jaro imun. Dia adalah isim yang tidak menerima tanwin. Wa ma yasaiquhu, dan apa yang menjadi haknya, min uqubatin, daripada resiko. Uqubat itu maknanya hukuman, ya kan? Jadi hal-hal yang bersifat jinayah itu maknanya penganiayaan atau apa kata orang gini tuh, pidana lah gitu ya. Min uqubatin, daripada efek daripada perbuatan pidananya, misalnya di dalam KUHP itu pembunuhan berencana 3 sampai 10 hukumannya hukuman mati ya. 338 itu hukumnya semua hidup. Tapi hukum kita tuh agak karet gitu. Pangkalnya mati, tongahnya semua hidup, ujungnya bebas bersyarat. Nah, jadi bunuh orang yang takutnya bunuh orang lagi lah ya. Kalau di Islam itu tidak bisa. Nah, kalau nengoknya poilah ke Jeddah, poilah ke Riyadh, pagi Jumat tuh baladiah yang ada di Jeddah itu, itu memang mengingat 2006 tuh nyatal mobil saking lah goncangnya di muka sebelum masuk hukum tuh tak lambe 3 menit lagi darah tuh lah ditembak. Ya kan kalau jantan itu kan tuh gak
Kalau betina kan duduk, tidak boleh tegak kalau betina. Nah, posisinya bukan di belakang, uang atau belakang, posisinya di depan. Dan Saudi tetap menggunakan pedang dan hendaknya ditembak. Kalau teks ayat itu adalah silah, ya kan? Jadi nyawa tidak hendak main tembak. Misteri kayak di Eropa, pembunuhan di Eropa dengan main gantung tidak. Saudi tetap dengan mengihraqkan, mengalirkan darahnya baru bermalah kisos di Saudi. Nah, hukum-hukuman yang model itu kata Habibum tidak cocok. Tapi Nuri Ambo itulah yang paling cocok hukum di dunia. Asal bunuh dibunuh. Tahu pakam. Al-ulu bil-uli wal abdu bil-abdi wal unsa bil-unsa. Jantan dengan jantan, tino dengan betino, merdeka dengan merdeka, hamba saya dengan hamba saya. Baik. Wa yaksubiya hayatid nas, yang dimaksudkan qasoda itu maksud itu sebenarnya bahasa Arab, ya. Cuma kita berubah qasoda itu maksud, arti qasoda itu maksud itu tujuan, ya. Maka sidus syariah artinya tujuan syariat. Jadi serapan kata maksud itu dari bahasa Arab maknanya tujuan sama. Makanya dalam sholat itu ada qasar, ada ta'arad, ada ta'yin. Apa bedaan antara qasar, ta'arad dan ta'yin? Nawaitu itu, usolli itu qasar, ta'arad, ta'yin. Ya? Kaji kifayatul ulam itu sudah ulang-ulang lagi. Ya, diulang ke bawah. Apa beda qasar? Ada ta'arad, ada ta'yin. Ta'yin itu dalam sholat. Ada. Cuman pi hazal masjid dan boleh pi masjid Darussalam. Apabila nanti sholatnya bukan Darussalam, sholatnya batal. Makanya tidak boleh kalau pi masjid ini kalau betul ingkana sawaban fala isma wa ingkana khata'an fa batal. Misalnya awak nyobi di Darussalam termasuk ternyata sebenarnya masjid Jamik batal. Jadi ada yang tidak ditakyinkan, ada yang harus ditakyinkan. Itu kajian tua itu sebenarnya. Cuma awak yang muda-muda galak kurang ngaji kan, sampai ke sini. Ya, di lakab Robian Brosis. Hayatin nas wa amwalihim wa auladihim wa hukukihim. Jadi kehidupan manusia dan harta bendanya serta kehormatannya. A'rad itu kehormatan, ya. Harga dirinya, wa hukukihim dan hak mereka. Wa tahdidu alaqatil majni alaih bil jani wa bil ammah. Ammah artinya hamba saya, dan pembatasan hubungan orang yang teraniaya dengan yang menganiaya. Majna alaih itu orang yang menganiaya. Jani itu orang yang menganiaya, isi sembahyang. Wabil amah, dan sama hukuman orang yang hamba saya dengan orang mereka beda, ya, beda hukumannya antara hamba saya dengan orang mereka. Wadabtul aman, dan pencatatan atau peregistrasian keamanan itu masuk di dalam, kalau bahasa kita kan peraturan-peraturan tentang keamanan dalam ahkam al-jinayah. Wa qad warada fil majmu'atil jinaiyati fil Qur'an nahwa salasina ayat, sesungguhnya telah hadir dalam kumpulan-kumpulan hukum jinayah itu dalam Quran sekitar 30 ayat. Kita hitung 140 tambah 70 tambah 30 baru 25. Nah, jadi kalau nak jadi ahli hukum, aku yang harus hafal. Akal muraba'ah awil ijra'al amaliyah awil jinaiyah, hukum-hukum yang harus diangkat ke pengadilan, dan kecerobohan yang bersifat kebendaan dan yang bersifat fisik. Jinaiyah itu penganiayaan sifat fisik, penganiayaan sifat fisik itu begitu. Ada pembunuhan, ada penganiayaan. Jadi murafa'ah itu artinya rofa'ah. Rofa'ah itu artinya diangkat. Kasus-kasus yang harus diangkat ke pengadilan itu murafa'ah dalam istilah hukum. Apa ya kasusnya itu? Ya tuduh menuduh itu diselesaikan di pengadilan. Nuduh maling kebau, nuduh selingkuh, nuduh perampasan hak, itu dibuktikan di pengadilan.
Wa hiya allati tata'allaqu bil qada, ya ini menyangkut dengan pengadilan, keputusan pengadilan, dakwah, tuntutan, wa turuqil isbat bisyahadah, dan cara-cara menetapkan hukum dengan kesaksian. Orang yang tertuduh itu boleh bersaksi, ya, yang menuduh dan yang dituduh itu kalau nyapa karo yang wajib disumpah yang mana? Yang menuduh atau yang dituduh? Apabila yang hilang, al-yamin ala mudda'i. Sumpah itu adalah orang yang dituduh, orang yang menengok tamu. Kalau memang ngatur lidah, ini belum banyak lagi. Nyawa lanyagaan, tapi dengan bahasa kinaya. Kapan didosa-dosa oleh pegawai salah, ngatur dosa gak? Ya, padahal kalimatnya tuh kau mau lontaan, kau mau antaran, kau mau titipan, kau mau. Pokoknya bahasa Arab itu kan lah. Amhal tuki, audok tuki, ya kan? Tarok tuki, itu wilayah-wilayah yang tolaknya adalah kinayah. Tapi kalau parok tuki, tolak tuki, itu sore, tidak berhajat berniat, asal tolongan awak dengan syarat nyodak ngilo dan mamluk, tidak dipaksa oleh satu keadaan, maka tolaknya sah. Nah, iko yang berkasus itulah, kau mantan ke mama kau lah, ya kan? Itu perlu diperiksa itu tabayunnya adalah karena kata diantara itu kalau dia kinayah itu tasabuh fil kalam, maknanya dua kemungkinan. Diantara dalam pengerti di lopean, diantara dalam arti tompek di umawa antara di situ. Ada pula jantan kau yang kanji mulu itu kebiasa kawinannya jando. Nah sudah telok pengen bawa jando, ada jando. Dia jadi kebiasaan, tapi nape dulu jando. Kalau masa kini itu ada elok dengan doa ya, nape betul nak kan ada dua, ada yang di dealer, ada yang di showroom, makanya itu ngambil showroom lah ya, yang di showroom tuh, jangan di showroom, jangan, bilo, itu nida namanya panggilan atau istilah atau ejekan atau keputusan hukum kata jandol. Maka kalau disumpahnya ngatan jandol berarti kebiasaannya dibebaskan, itu baru beda hukumnya. Nah, itu yang dekat-dekat awak kau lah. Nyawa ngaton dengan adik kebiasanya, supir kau nak mantan nak meletakkan rumah mak. Nah, tahu betul tak gini mau? Kata diletakkan kan? Nah, pengadilan, kawin dulu dah ngambil dilembak di showroom dulu, tapi juga tidak. Nah, ini persoalan. Nah, jadi kelak campuri. Iko kau pengantar dulu tentang lingkup fikih. Kelak kita buat judul fikih. Nah, apa yang paling urgen, paling penting itu dibahas. Apa persoalan muamalah, apa persoalan munakah, apa persoalan hukum. Kita buat, sebab tak mungkin buku 8 jilid pun selesai dalam tahun itu, mungkin umumannya dari 10 jauh. Tapi kalau kita buat judul-judul yang memang urgen, yang paling banyak tahu kejadiannya di masa kini. Misalnya urutan wali, ya kan? Dalam Syafi'i model mano, dalam Maliki model mano. Kita fokuskan kelak ke pandangan Imam Mazhab, terutama yang paling banyak menjadi debat tebal perbedaan pendapat itu di kalangan akar rumput. Contohnya yang sebenarnya kalau yang nyemayangan jenazah itu 7 orang itu berapa sholat? Sebuah ya? Hah? Sebuah kan? Kata awak. Kata Imam Mazhab macam mana? Seorang imam, 2 garis belakang. Ada Imam Mazhab yang mengatakan kalau 7 orang, seorang imam, 2 di belakang, 3 di tengah-tengah, Robiah itu di belakang. Sebab sholat itu tuh harus 3 sholat. Itu sebabnya sholat kifayah itu bukan panjang kiri kanan. Nah, praktek lewat sama dengan sholat tarawih itu lah. Praktek teorinya ada benar itu lah. Panjang itu ke belakang. Nah, maka nanti Imam Malik mengaturnya adalah seorang imam di depan. Kalau orang 7 ya, 2 di belakang, 3 kan?
3 di belakang yang 2 tuh 6 kan? 7 yang belakang itu seorang. Jadi stop di tengah lebih banyak jumlahnya daripada stop yang di belakang. Praktek jam turun. Sekarang kita tanya, ada tak perintah Rasulullah pidato pula di melompai jenazah itu? Ada tak perintah Rasulullah? Nyata tak? Kau tak kelak tampil dari situ Profesor Anu Ambo tu galangan dia minta. Kata mu kita banyak ada faham. Urang pokok ingkana min ahli khairi fa'ala khairi wa ingkana min ahli syarri fa'ala syarri. Kalau orang elok nya nak copek dari kubur tu nengok ketenangannya. Kalau orang calon lupa pulang kuburnya nak copek lu kumu selesai bawa dia kan dia bisa nolong. Itu sebabnya dalilnya dah ada boleh undang-undang itu cuma di adat awak baik nunggu lagi kata nunggu lagi buat padahal kata Rasulullah ada 5 hal yang wajib segera ya talabul islam fiddin khamsatun yang wajib segera dalam agama itu ada 5 salah satunya adalah menyegerakan daftar bait itu cuman di adat itu berbeda. Kalau awak ngaji kelak kata cuma alam tahu ngaji dan tapi ini kan syariat. Karena kubur tu jendela ngintip surga tu dari kubur tu. Kalau pesawat ya. Jadi kita kelak apakah calon ahli kebaikan, apa calon ahli kejahatan. Kalau nyobain nak nampak deh. Kalau nyoba kalau buruk nak selesai, pak lepuk tangan mereka dulu. Ada orang kata, mari kita antarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Apa iya dalam kubur itu istirahat? Tak ada tontu dah Pak. Dari mana malaikat itu datang? Kan makanya ditalkin itu Faiza ja'akal malakanin wakilani bika. Ya. Kamu sudahlah kalau talkin itu kalau perlu pakai Indonesia. Kau kena tukang baca dia paham, tukang longal tu dia tahu. Itu sama, jadi terjemahkan bahasa Indonesia. Artinya kubur itu bukan tompek peristirahatan, tompek lompat-lompat. Wa nazab al-qabri hakun, azab kubur itu benar. Benar kan? Nah, kalau benar berarti ada istirahat lagi. Orang yang sudah semayang tu Allahu Akbar, detek di Masjidil Salam, malaikat apa nama tu? Kalau yang moli itu asal doanya bi Allahu Akbar yang ada semayang itu moli dalam. Lu kata, mari kita antarkan ya jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, do istirahat di situ. Ya kan? Nah, cuman kalau ayah awak tukang silek dulu, tak kuburan, dah kuburan ayah pas mereka datang, ayah. Ya kan? Masih jalan. Dah ya? Yang mau nak kubur mau nak bukan soal tukang silek. Memang lama butuhin dalam dulu. Wa yallati ta'alaqu bil qada' wa da'wa turkul istimbat bi syahada wal yamin dengan kesaksian dan sumpah wal qara'in wa ghairiha dan apa qara'in itu korena indikasi daripada sumpah. Sumpah itu gini. Yamin, sumpah. Misalnya Ila menuduh istri berbuat sesuatu dan kita tidak menghampirinya selama sekian waktu. Ila itu harus disumpah. Kalau kita menuduh istri kita berbuat serong, itu saksinya dompet. Kalau ada yang dompet itu, maka yang dituduh itu, yang menuduh itu wajib dikenakan qazaf, haddul qazaf namanya, sebanyak 80. Jadi caranya menuduhnya dia harus bersumpah wallah, ya kan, demi Allah bahwa aku adalah orang yang benar. Inni kuntu minaz shodiqin. 3 kali, 4 kali. Yang kelimanya harus dikatakan kalau yang dua kali itu wallah, ya kan, demi Allah. Inni kuntu laknatullahi alayya in kuntu minal kazibin. Itu bunyi sumpah di pengadilan itu. Laknat Allah kepada diriku kalau aku termasuk orang yang berdosa. Itu caranya membela diri. Jadi yang pertama, pernyataan dirinya adalah orang yang tidak pernah dusta.
pernyataan yang nomor 5 dia menyatakan sanggup menerima laknat Allah kalau nanti dia ternyata berdusta. Itu dikaji dalam fikih. Kalau dia ternyata berdusta, nanti kafaratul yamin, ada kafara sumpah. Dan kafara sumpah ini kalau memang tidak dibayar, dia menjadi apa? Jadi tanggung jawab. Dia selepel dengan nazar, selepel dengan mafruḍah, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Makanya kafarah, wasiat, nazar menghambat orang untuk masuk surga. Dan harta waris tidak bisa dibagi kalau ada ya kafarah, kalau ada wasiat, kalau ada utang. Itu dalilnya yang menyebabkan kita sebelum menyolatkan orang itu tolong dihiwalahkan, dipindahkan utangnya dulu. Nah, kamu yang mudah-mudah pegang amalan itu, baca penapek Nuqayyim dalam Zadul Ma'ad itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hubungan secara horizontal tolong dimaafkan. Hubungan yang menyangkut dengan utang piutang, itu tidak bisa dengan maaf. Karena hadis Rasulullah, utang piutang itu tidak bisa mencabut dirinya dari pembalian hak orang lain. Harus dengan dipindahkan, dibayar ketika itu atau dipindahkan jadi tanggung jawab kepada keluarganya. Kalau dagang sekali lalu, galai sekali lewat, tanggung jawab siapa? Kemana? Kalau keuangan desa ada tanggung jawab kayu, utang tetap dibayar. Karena Rasulullah mengatakan utang seseorang menghambat amalnya diangkat ke langit kecuali dengan itu dia. Itu yang penting daripada dia yang minjam siko. Dalilnya apa? Mimba diwasiati yusi bihaulain, wasiat utang itu nomor pangkal itu menghambat amal kita diangkat. Ya kan? Itu yakinlah sholat itu kodo tertinggal. Ya kalau kita kaji bab kodo khusus, ya. Cuma baca kodonya, bila harus kodonya. Iko masih pangkal. Kita masih begitu tentang skop atau ruang lingkup dari persoalan-persoalan itu. Kemudian ahkam ad-dusturiyah, ini dustur ini peraturan. Hukum-hukum yang bersifat peraturan tata'allaqu bi nizamil hukmi wa usulihi, nyangkut dengan penataan hukum dan prinsip-prinsipnya. Wa yaqsudu, yang dimaksud dengan dia tahdidu alaqatil hakim bil mahkum. Ya kan, hubungan antara hakim dan yang dihukum. Wa takriru malil afrad wal jamaat min hukukin wa ma alaihim min wajibatin, dan pengakuan ya apa yang harus diberlakukan kepada individu dan sosial dan kelompok dalam bentuk berbagai hak dan yang menyangkut dengan kewajiban. Jadi hubungan pemerintah ini hubungan hukum. Sementara ahkamud dauliyah, al-ahkamud dauliyah hiya allati tata'allaqu bi tanzimi alaqatid dauliyatil islamiyah. Ini sistem pemerintahan. Tidak ada perintah dalam Islam harus monarki absolut, harus demokrasi, harus presiden, harus perdana menteri, tidak pernah ada dalam Quran. Yang ada adalah terserah kepada kebijakan umat pada ketika itu. Rasulullah menawarkan sistem khalifah karena beliau yang diganti adalah kepala negara, bukan sebagai rasul. Jadi khalifah itu bukan pengganti rasul, itu pengganti kepala negara. Sebagai rasul beliau tidak diganti. Di Mekah 30 tahun Rasulullah itu sebagai kepala agama. Sampai di Madinah baru merangkap sebagai kepala negara. Yang diganti oleh empat khalifah itu Rasulullah sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala agama. Jadi dalam dauliyah itu diatur alaqatud daulatul islamiyah, hubungan pemerintahan Islam biwiriha dengan yang lainnya, minad duwali fisilmi wal harab, dengan pemerintahan lain dalam bentuk perdamaian dan peperangan. Jadi hubungan dengan negara yang perang dengan hubungan dengan negara yang berdamai itu hubungan macam mana? Ya, dengan perang macam mana, dengan yang negara berdamai macam mana? Wa alaqatu ghairil muslim al-muwatinin bid-daulah, dan hubungan antara selain orang Islam yang berdomisili dalam satu negara dengan pemerintah. Maka nanti ada namanya kafir zimmi, ada kafir muahadah, ada kafir mustakman.
Maaf, Yahudi dan Nasrani yang ada di negara Islam terdiri dari Ahlul Kitab, itu tipenya ada 3. Ada yang zimmi, itu disebut oleh Rasulullah, man azza zimmiyan faqad azani, siapa yang menyakiti orang zimmi maka dia menyakiti saya. Jadi zimmi itu nyelompangi duit orang Islam, numpang pelindung hukum, ya kan? Membuat pernyataan dan tidak memerangi Islam, bayar pajak, namanya jizyah. Itu namanya zimmi. Ada yang muahadah, dia tidak bayar pajak, tapi baik perjanjian, tidak saling perang, tidak saling serang. Ada yang mustakman, kelompok itu mencari suaka politik. Pokoknya kami nak numpang di situ, ya kan? Kami tidak bentuk komunitas, tidak bentuk akasa nyata, tidak. Tolong berikan perlindungan, dia wajib membayar jizyah. Itu hubungan yang disebut dengan dauliyah. Al-ahkamul iqtisadiyah wal maliyah, hukum-hukum perekonomian dan kebendaan. Iqtisad itu maknanya ekonomi. Wa hiya allati tata'allaqu bi huquqil afradil maliyah wal tizamuhum fi nizamil mal, yaitu yang terkait dengan hak-hak individu dari segi kebendaan dan kewajiban mereka dalam menata harta. Itu iqtisadiyah. Jadi kalau kita kaji fikih itu ada fikih namanya fikih mazhab, ada fikih qada, ada fikih tahkim, ada fikih fatwa, ada fikih qanun, ada fikih siasah. Jadi siasahnya. Jadi sistem perekonomian itu berada dalam siasah. Contoh, sosialis dikuasai oleh negara, kapitalis diserahkan kepada masyarakat. Nah, itu sistem iqtisadiyah. Mana yang betul? Dua-duanya betul, dua-duanya kurangan. Sosialis itu pemusatan ada di tangan negara. Segala sumber daya alam dikuasai oleh negara. Nah, kalau tokenya itu kepala batu, miskin lah, ya kan? Misalnya Kuba, misalnya Korea Utara, misalnya. Nah, kalau pemerintah mau gang sumber daya dinyo, kalau air dinyo, umpuk dinyo, minyak dinyo, gas dinyo, tidak ada boleh usaha masyarakat bawa BDW, maka ekonominya terpusat. Boleh dalam Islam, selama membawa keselahatan boleh. Dan bagaimana dengan sistem liberalis? Artinya diberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mengelola. Selama tidak menguasai hajat hidup orang banyak, artinya tidak boleh dikuasai oleh individu itu apa? Gas, tidak bisa. Bak kalau gas itu dikuasai oleh individu, selesai. Orang lain tidak bisa nak kalau garam. Garam itu kalau dikuasai oleh individu, orang lain kalau buat galonnya, karena tidak boleh dijual kan? Nah, jadi nanti ada hak yang harus dikuasai oleh umat, ada hak yang dikuasai oleh kombinasi. Itulah yang ada dalam sistem ekonomi konvensional di negara-negara barat. Hukukul daulah wa wajiha amaliyah wa tanzimu mawaridil khazinah wa nafaqatiha, dan penataan keuangan negara. Mawarid al-khazinah itu artinya tukang pogang kas negara, apalah menteri keuangan ya. Wa nafaqatiha, dan sistem pembelanjaannya. Wa yaqsudu biha tanzimul alaqatil maliyah bainal aliya wal fuqara, yang juga dimaksudkan dengan ini adalah penataan hubungan kebendaan antara orang kaya dan orang miskin. Lengkap. Wa bainad daulah wal afrad, dan antara negara dan individu. Jadi diatur hubungan kaya dan orang miskin di negara aslinya Arab ada itu. Maka nanti miskin ini ditengok dulu, miskin itu bagi dua, miskin kultural atau miskin struktural. Di kita kok miskin kultural, bukan mengurangi kemiskinan, mewariskan kemiskinan. Gode miskin, ayah miskin, tiburinya miskin puluh. Yang kaya adalah daulah, kekayaan itu dipegang oleh negara. Katanya demokrasi, tapi yang besar negara yang miskin semakin susah. Wahsi tasmil amwalid daulah al-ammah wal khassah, ini meliputi harta-harta negara baik yang umum maupun yang khusus. Kal ghanaim, ghanaim itu rampasan perang, sama itu. Ghanimah dengan ampal itu sama. Cuman ghanimah ini nape oto itu dengan perang, ampal itu sama dengan fe. Artinya ada perang, musuh itu lagi dulu atau ditinggalkan. Itu nanti ada dalam Quran, yas'alunaka 'anil ampal, qulil ampal lillah wa rasul. Wal usur perpuluhan,
dalam Islam itu sebenarnya usul itu ada, ya kan? Artinya yang harus dibagikan oleh masyarakat kepada negara atau jamarok namanya. Dan halat pajak ada dalam Islam. Tapi, nah untuk siapa? Ya, bukan terhadap orang Islam. Pematuannya adalah Abu Yusuf, murid dari Imam Hanafi. Sebelum Imam Hanafi lahir, tidak ada pajak yang kita maksud seperti yang ada sekarang ini. Ad-darbiyatul ardi, pajak bumi, wal ma'adin. Ma'adin itu al-jamidah wasailah. Jadi ma'adin itu adalah oto-oto yang harus dikumpul. Barang-barang yang beku, emas, perak, itu ma'adin itu. Wasailah dan barang-barang yang cair seperti gas, seperti minyak, apalagi jenisnya itu. Wa mawaridat tabiatil mahlukiyah, dan hal-hal yang menyangkut dengan kebutuhan makhluk, maksudnya masyarakat. Wa amwalul mujtama'i kazakat was sadaqat wan nuzur wal qurud. Ini seperti zakat, sedekah, nazar, qurud, hutang-piutang, ya. Wa amrul usrah dan nafaqat, dan harta-harta kekeluargaan seperti nafaqah, wal mawaris, harta waris, wal wasoya, wasiat, wa amwal afrad ka irbahil tijarah, dan harta-harta individu seperti untung kedagangan. Irbah itu untung, afrad itu tijarah itu perdagangan, wal ijarah dari upah-upah, syirkah dagang kongsi, wa kullu murafiqil istighlalil masru', dan semua keuntungan, ya, yang dibolehkan oleh syariat, wal intaj, dan industri, wal uqubatil maliyah, dan sanksi ekonomi, kal kifarah wad diyah wal fidyah. Itu sanksi ekonomi dalam Islam. Maka maaf, Islam itu hanya mengenal 1 fidyah, 2 kafarah, 3 jizyah, yang keempat dam, yang kelima jizyah, kafarah, fidyah, dam, dan diat. Diat itu kompensasi nyawa. Jadi bagi orang yang tidak dikisos itu milik siapa? Milik keluarga, bukan milik pengadilan. Jadi kalau ada orang meninggal di Saudi itu, tanya dengan keluarganya, ini minta kisos atau minta diat? Ayatnya, kutiba alaikumul qisas fil qatla al-huru bil amri wal amru bil abdi wal unsa bil unsa, faman ufiya lahu min ahi syai'un fattiba'un ma'ruf wa ada'un itu anaknya diat ilai bi ihsan zalika tahqiqum min rabbikum. Jadi pilihannya keluarga nih, pengadilan itu eksekutor. Jadi keluarga milih minta nyawa, minta kompensasi atau beri maaf. Ada kenapa kerja kita yang mau dapat maaf? Contohnya nasional. Apabila dimaafkan oleh keluarganya, cuma beda mazhab. Ada yang mengatakan dia wajib taubat, yang mengatakan dia bebas murni. Itu soal lain. Tapi kesimpulannya jinayah itu adalah milik keluarga. Tapi kalau hudud milik hakim. Dan bisa tuh minta hukuman kurang soal zina, tidak bisa. Soal mabuk tidak bisa, ya. Tapi kalau kisos tergantung dengan mustawfil kisos, penuntut kisos itu adalah keluarga dia. Nah kalau keluarganya minta nyawa, maka tidak boleh diganti dengan yang lain. Kalau kata keluarganya kami tidak minta nyawa, maka akan diganti dengan diat. Diat itu ada diat mughallazah, ada diat muhaffafah. Biasanya di Arab itu dengan binatang ternak, dengan unta, dengan hal yang berharga. Kemudian kalau nyawa memberi maaf boleh. Walaupun nyawa yang melayang, tapi keluarganya memaafkan, ya kan? Paman ufiyalahu min ahi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Siapa yang diberikan kemaafan dari saudaranya, maksudnya dari orang yang meninggal itu, maka diikuti nanti dengan perbuatan yang baik, ihsan, dengan cara yang baik, maka itulah hukum yang terjadi di negeri Arab yang menyebut dengan qisas. Kita simpulkan dulu sementara. Dari narasi yang telah kita sampaikan tadi, nampaknya tidak ada yang lope daripada sentuhan hukum Islam. Jangan kita pikir kini jari kok kono, ya kan? Jari kita bisa didiat, boleh?
Karena dia tuh bukan hanya kepada nyawa, juga kepada anggota. Karena wal juruh qisas, dan melukai itu wajib qisas. Misalnya asinu bisini, gigi dengan gigi. Wal ainu bil aini, mata dengan mata. Tapi wal juruh qisas. Kalau nyondak di bayi, juruh itu yang luka tadi, itu diat namanya. Diat itu bersama kompensasi lah ya. Nah, jadi penganiayaan dalam Islam itu dibagi dua, ada namanya penganiayaan kisos, ada penganiayaan anggota tubuh. Di adilnya Islam, kalau mato balai mato, telingo balai telingo, gigi balai gigi. Ya, itulah keadilan Islam. Sampai di situ apa komentar Pak Rawi? Kepanjang itu juga. Seluruhnya sudah kita sampaikan. Bahwa itulah kelengkapan sumul ya, kelengkapan hukum Islam dalam merata kehidupan kita ini. Dak do yang dak do terjangkau. Jadi kalau do ngaton itu di do hukum yang mana? Yang kambing awak masuk pola kanti itu dia hukum. Dak lah do hukum sebelum itu. Ya, kalau iyar ahal lima yusaku bahwa binatang ternak dikhawatirkan yang makan pucuk pecah kanti. Lah do hukumnya. Ya adalah subhat umang wa asif bisuha wa qafil haram. Tersebut apa yang ada hukum. Apa komentar ini, Rawi? Terkait dengan masalah wali. Itu harus menjadalah ya, harus berdebat. Kalau ada itu tidak masuk lah. Kan? Pertanyaan. Terkait dengan masalah wali tadi. Kan ada wali itu yang adol, yang menolak untuk jadi wali. Ya. Setahu kamu kan kalau yang macam itu jadi walinya kembali ke wali hakim. Ya. Itu kok apakah otomatis atau harus melalui proses? Maksudnya? Ya, jadi pindah ke wali hakim itu. Ya. Apakah melalui proses dulu atau otomatis langsung bisa? Wali adol itu sebenarnya iskotul wali. Pengguguran wali, hak kewalian ini dicabut oleh Quran. Wala ta'luhunna ayyangkihna, kan ayatnya itu. Abdul itu bukan alif tapi ain. Menolak kewalian bukan dengan alasan syariah. Boleh menolak kewalian dengan syariah, boleh. Satu, ikhtilafuddin, beda agama, boleh. Wali boleh menolak kalau anaknya itu bakal beda agama, ya kan? Atau dia akan menikah dengan nasab, musyawarah dan rodoah, dia akan kawin dengan orang sesusuan atau satu genetik atau satu musyawarah, itu boleh. Induk tinggi itu musyawarah. Hukum haram menikah dengan dia itu temporer atau permanen? Umat tinggi. Permanen atau temporer? Sewaktu-waktu atau selamanya? Permanen. Permanen. Itu mu'abbad. Jadi keharaman menikahi umat tinggi itu mu'abbad. Dalilnya mana? Wala tankihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf. Baik ayah kita sudah berhubungan dengan mak tinggi kita maupun tidak, beda dengan menantu betino. Nah, ingat itu bedanya. Menantu betino yang sudah dukhul, ba'dad dukhul, kita pakai bahasa fikih lah ya. Ba'dad dukhul dengan anak kita, maka nanti dia akan menjadi mu'abbad selamanya, bukan menantu, tidak boleh. Tapi kalau dia qabla dukhul, misalnya sudah akad nikah, dia meninggal atau dia bercerai, maka dia adalah mu'aqqad, terbatas waktu, ketika itulah dan kemudian dia boleh menikah dengan mantan mertuanya. Jadi adol itu dicabut, bukan dipindahkan. Mau tahu maksudnya itu? Misalnya dari bapaknya pindah kepada Yahuda, itu dicabut secara nasab, ya kan? Maka nanti dia dikembalikan hakim. Dalam bahasa hukum namanya istijab. La nikah illa biwaliin wa syahidi adlin wa in istajar fasukun waliyun man la wali. Ketika tidak ada debat, tidak ada kasus dalam keluarga, maka wali tetap maratibul wali yang 8 itu. Hakim adalah yang ke-9. Itu urutannya. Itu adol, ya. Nah, kecuali wali yang menolak itu dengan alasan syariah itu tadi, nah, itu tidak dicabut. Karena dia termasuk manik ya, penghambat untuk menikah. Siapa yang perempuan yang tidak boleh nikah? Tidak mau biar orang gitu. Tidak bisa. Yang kedua, orang dalam idah rojiyah. Idah rojiyah itu lebih berhak janduannya balik ke nyawa daripada awak yang baru datang.
Dalilnya apa? Wa bumulatuhunna ahaqqu bihinna. Jangkauannya lebih benar. Idahnya rojiyah. Tapi kalau idahnya tidak rojiyah, misalnya bain itu bagi dua. Ada bain suro, ada bain kubro. Bain suro itu tolak rojiyah, tapi idahnya lah lewat. Nah, seperti yang mengatakan itu, yang bakal datang ke kamu itu kelak, itu bain suro namanya. Tolaknya memang satu, tapi dia tempe bulan sudah tergalau dengan pasal wal mutallaqat yatarabbas nigam tusina salah satu. Kalau bain kubro tak boleh balik kecuali ngajak orang dulu. Paham kan? Ya kan? Kecuali tankiha zaujan ghairah. Nah, jadi yang punya waktu dibogirkan dulu. Nah, cuman mau yang dimudik kau mau 20 baposan kau orang yang pada wayang kawin dengan biama yang tinggi boleh lagi luar dalam dan bisa diturun dan dosa. Karena kata hadis Ibnu Mas'ud, hatta tazuk sampai engkau mencicipi, wa tazuk usailatan kau mencicipi madunya dan nyo mencicipi madu engkau. Artinya apa? Jima. Jadi kalau tidak jima, ada dosa. Yang muhalil itu ada dosa. Mau paposan, pokoknya kawin dulu tukar sudah langsung udah bisa. Nah, pertanyaan hukumnya, seandainya jantan yang betina itu sudah menertudinya dan saga, benar ada dimaksud? Nanti ada ya. Ya dan saga sudah itu. Sah. Sah kan? Sah. Nah, kalau tolak itu tidak boleh dipaksa. Aiko nak pasal-pasal kan? Malah saya bilang malah pindah lalu ganti kan? Tapi tidak ada boleh ya. Kalau tolak itu adalah pushan, dia adalah bebas, tidak boleh ikrohan. Kalau ikroh, penguasa pun maksudnya tidak bisa. Maksudnya tidak bisa. Nah itu contoh-contohnya. Baik, jadi simbol abdol itu dicabut hak asapnya dan tidak digilirkan kepada wali yang lain dalam hal timbul wali, dan itu dikembalikan kepada hakim. Mati. Tuh. Apa dah? Ah ya silakan. Itu masalah fikih tentang hubungan itu memang harus mengatur hubungan kita. Jadi masalah ekonomi memang saya orang hukum Islam. Kuat dikit. Beli dan segala macamnya. Kemudian ada situ yang sini kan ada terjadi transaksi online. Itu hukum apa yang muamalahnya gimana? Oh ya. Kan transaksi kan biasanya transaksi Iya. Ijab kabulnya transaksi online itu macam Pokoknya toko baju ini mana, ya kan? Bang roti dengan tuh, kalau kamu bayar yang biru ini, toko lo di pasar Petingkan macam lowongan bangun. Apa masalahnya? Nah, dulu namanya itu buy, jual beli, ya kan? Ada penjual, ada beli. Akadnya akad muawabah, artinya ada barang, ada sen. Nah, itu dibolehkan oleh Islam. Nah, kini itu muncul ijtihad baru, namanya adalah elektronik transaksi, e-commerce, ya. Bahasa Bunda e-commerce. Elektronik ini barangnya di situ, pemolinya di situ. Nah, pertanyaannya, yang Shopee itu punya barang, itu kan jual. Bukan jual kan? Nah, dalam hukum penjual itu milkun tam atau milkun nakis. Jual barang orang kan? Nah, pertanyaannya, dia sudah moli atau sudah dapat lisensi izin jual kau tadi? Itu yang tidak diketahui oleh kita konsumen. Paham tuh? Yang awak posan tu nyola moli dengan produsen atau nyo tukang jual. Bah kalau nyola moli, nyo berhak dapat untung. Kalau nyo jual, nyo berhak dapat upah. Berarti jauh kan nyo ngambil upah, jual barang uang. Akadnya beda-beda. Oke, kalau itu yang harus selesai. Apa masalah? Di transisi elektro itu ada hubun, ada gurur, namanya ada khusus. Barang yang disenter oleh listrik itu warna berkilat kuning, kapan sampai di rumah sabu abu-abu. Di situ korap, tiba di rumah jarang gemerai. Bolehkah iya? Tidak bisa, karena yang berangkat tidak pernah bertemu.
Boleh dicabut akad itu al-ghiyar malam yatafarraqo kata hadis Rasulullah kalau orang itu musafahah mulai bertanya jabat tangan, sudah bersalam jabat tangan, sudah mayit jabat tangan. Ya kan? Dulu Islam kan ada itu untuk membeli. Nah, macam mana awak nak berjabat tangan di situ? Diusahakanlah elektro. Awak pergi masuk Alfamart teh melalui akad nanyo sampai selesai bayar jabat tangan. Oh, nak ada kasir tu jabat tangan ke kami yang tua-tua yang leceh-leceh lewi-lewi. Tak mungkin. Kalau tasabaha, tasoba isabaha, tasoba isastalo, tasoba isatolo. Itu hadisnya seperti itu. Nah, baik. Kita pindah. Bisa tak berubah antara ekspektasi namanya harapan kita ke barang itu dengan kenyataan yang kita terima. Kalau tidak sesuai, dia khusus. Kalau khusus, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Kenapa DT Kauhir membawa besar? Kan hadis itu kan dari Madinah. Rasulullah menyucikan ujung tunjuknya ke makanan dari Madinah. DT Kauhir membawa besar. Man wasana falaisa min amrina. Di situ cacetnya akad elektronik. Kemudian, itu salah jauh-jauh. Gua melimutan merah. Lupan tu di saya elok kan? Nah, saya wak ambil. Gile wak molil sodong di belakang. Yang masuk ke saya wala, romo yang isui, yang bergegu, yang ngocuy. Apakah di rumah tak boleh terjadi? Nah ini kesulitan kita. Maka kemungkinan untuk menipu dalam perdagangan modal itu sangat besar. Ini termasuk wilayah subhat dalam agama. Tu toke-toke yang jual cabai gawang tu ada jaminan cabai itu diberi table ke bawah sama luar dengan dalam. Nonton tu jangan-jangan di tengah cabai busuk be. Tapi kan bolinya kuasin. Nah itu kata sebagian ulama orang yang buat modal itu keuntungannya wajib dia sedekahkan. Kalau tidak fotonya akan kono. Ya kan? Barang-barang yang terbuat modal itu harus dia sedekahkan karena memang dia telah menipu. Jadi ada ulur, ada lagi tajasus namanya. Nanti nak berjualan diamnya. Dari kemudian tengah mau stop ke mai mama. Ai mengkap diam ko, dia bangun tidak. Muga ana nogo padori lagu tu 3 kali lipat. Ai jantungnya daripada ngabian ongkos we lo majogonga. Tu. Ya. Akadnya sah, tapi dosanya dulu sebelum akad. Kenapa? Hah? Kamu dah tahu lah apa namanya maklar, apa namanya boh ya. Tapi itu terjadi. Lah macam mana tu yang ada pasal-pasal tu yang jiwa sam, tapi isi rombongan tapai, ya kan? Yang dijual itu ayam, tapi isi togak-togak ayam tu buku dia makan. Lalu nak temu-temu ayam makan tadi. Nah, pertanyaannya, nyanyi ayam apa jual pisang? Ayam. Itu persoalan. Akadnya ayam, tapi isinya pisang. Apakah itu namanya bukan ulur? Penipuan. Karena aspek pisang dengan ayam itu berbeda. Nyomoli karena lahmun, bukan karena pisang, ya. Nyomoli karena daging ayam. Nah ini masalah akad kontemporer ini. Kalau begitu kesimpulannya akad kontemporer itu diperisikan oleh ulama karena takwid dengan yang hal tadi ada khusus, ada hubun, ada hurul, ada tajasus di situ. Tuh kesimpulannya. Cuma kita ngilang macam mana? Benda tu, sago ya, jadi, apa? Berhubungan akad Al-Quran. Kita kan mayoritas Islam di Indonesia. Akad yang dipakai itu nampaknya apa? Itu negara mana? Contohnya? Posisi kita sebagai orang apa? Orang Islam. Jangan? Orang Islam. Kita orang Islam hukum apa? Hukum positif. Ini hukum dengan hukum Positif. negara yang sifatnya kontemporer. Oh iya, nah ini kesulitan kita. Jadi negara kita memakai anggaran dasar Pancasila. Sementara kita ni orang Islam, mestinya kafah pada umat Islam itu togaknya Islam, duduknya Islam, makannya Islam, bajunya Islam, muamalahnya Islam, politiknya Islam. Tetapi tidak mungkin itu diterapkan di negeri yang modern itu. Apabila kita nanti kita dianggap sebagai ijro'ah, sebagai orang yang berkasus, sebagai orang yang tertuduh, sebagai orang yang menyimpang, maka takiyah itu diperlukan di negeri kita sehingga kita tidak menjadi pemberontak.
Pak kalau kita nak hitung memang iya. Tidak bisa. Kita orang Islam, kenapa ekonomi Yahudi? Ya kan? Ekonomi Yahudi itu terus serang bela, bank-bank itu inspirasi bank itu dari mana? Dari Yahudi lah. Bab dalam Islam ribun itu ada, tapi kistun ribun yang tidak ada, bunga tetap dah dalam Islam. Yang ada Islam itu nisbah. Kemudian minjam senmo, banyak kebun sawit. Itu baru boleh meminta itu setelah kebun sawit itu jadi. Iko mau minjam sebagi lah mana sen itu di BSI itu. Dan ada faktor persentase. Persentase itu dalam bahasa hukum fikih itu kistun ribun, keuntungan tetap. Yang ada dalam fikih adalah nisbah. Rasulullah dengan Mulia itu nisbah. Misalnya untung 10, bagi 3, tak do 30%, tak bagi 3 dengan 30% itu lain bahasa hukumnya. Bagi 3. Jadi bisa dia fluktuatif. Tapi kalau kita ini dah asal 30% menang atau kalah, buntung adalah buntung, wajib bayar sekian. Itu namanya kistun ribun. Kalau itu dah mungkin sahiko bayar Rasulullah dengan Maisarul nisbahnya mungkin 30.000. Tapi minggu depan bisa berubah dari 30.000 itu karena yang standarnya nisbah bukan persentase. Nah, jadi kalau itu kita kaji asalnya tidak mungkin di negeri konvensional ini untuk menerapkan syariat. Ini dasar orang Aceh berpikir KP semua negara yang mengurus negara lahirlah konsep kepemimpinan tauhid dalam Islam. Itu cerita. Itu tidak mungkin di negeri ini. Cuman ada kaidah, apabila kita tidak mungkin mengamalkan Islam seluruhnya, jangan kita tinggalkan seluruhnya. Yang mungkin kita amalkan malayu rokul atau tukul. Kalau tidak mungkin kau dapatkan seluruhnya, jangan kau tinggalkan seluruhnya. Ambil bagian-bagian yang bisa kita butuhkan. Itu bagian negara lah ya. Ya, cukup. Cukup. Cukup baca doa. Ayo. Wih, ya, tim tutup pertemuan kita ini dengan baca doa. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al mana hadzal jam'an marhuma wa tabarraqna min ba'di tabarrukan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.